sebuah lantunan ayat suci yang merdu, seolah-olah mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk lebih meresapi makna dari kehadiran kita di sini, untuk mendukung halal bihalal warga Delta Mandala. Maka izinkanlah kita menuju kepada inti dari pertemuan kita di malam hari ini, berupa tausiah agama yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Haji Muhammad Subairi, Sarjana Teknik. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan hidupnya penuh berkah, diberikan kesehatan lahir dan batin, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya solih dan solihah, dengan tetangganya rukun semuanya, dan semoga rezekinya melimpah barokah. Amin Allahumma amin. Saya ulangi lagi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Windy selaku Kepala Desa Semambung, yang kami hormati Bapak RW yang lama maupun yang baru Pak Irham dan Ibu beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Bapak RT beserta seluruh jajarannya, serta seluruh warga Delta Mandala. Semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin semuanya yang dirahmati Allah, berbicara tentang halal bihalal, ada satu peristiwa ketika Presiden Soekarno setelah memproklamasikan negara kita, negara Indonesia, kemudian melihat di antara kita perlu untuk dirukunkan, perlu untuk saling memahami satu dengan yang lainnya, perlu untuk bekerja sama, gotong royong dan sebagainya. Maka kemudian beliau mengumpulkan seluruh elemen masyarakat dan bangsa. Namun karena banyak perbedaan, beliau akhirnya minta nasihat dan saran dari para guru, dari para ulama. Di antaranya kemudian Kiai Wahab Hasbullah memberikan saran, kalau pasca Ramadan, di mana di bulan Ramadan 1364 Hijriah, para founding fathers tepatnya pada tanggal 9 Ramadan, mereka semuanya sahur bersama. Dalam rangka apa? Selain tentu sahur bersama bisa mengakrabkan di antara mereka, mereka kemudian menuliskan teks proklamasi. Di bulan Ramadan, tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah itulah kemudian teks proklamasi yang sudah dibuat dan sudah dituntaskan pada waktu sahur itu kemudian dibacakan jam 10 pagi, di mana tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah ini bertepatan dengan tanggal berapa Pak Bu? Anak-anak hafal semua? 17 Agustus 1945. Sehingga kalau dihitung Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, secara Masehi kita ini sudah merdeka di 76 tahun. Nah, secara Hijriah ternyata usia negara kita ini sudah 79 tahun. Para founding fathers sengaja untuk memproklamasikan negara kita di tahun 1364 Hijriah di bulan Ramadan bukan tanpa alasan. Mereka semuanya mendeklarasikan dan memproklamasikan negara kita dalam bulan suci, di mana Ramadan adalah bulan yang paling mulia, sehingga dengan itu maka kualitas hubungan dari masyarakat Indonesia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah baik. Setelah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik, mendapatkan maghfirahnya, kemudian mendapatkan rahmatnya, maka
Giliran PR berikutnya adalah bagaimana menjadikan semakin bersama-sama, semakin rukun, semakin bisa gotong royong dan bekerja sama, hablum minanasnya baik. Maka Kiai Wahab Hasbullah mengusulkan untuk melakukan satu pertemuan, dan pertemuan itu kemudian nama yang kita kenal adalah halal apa Pak Bu? Bihalal. Maka halal bihalal ini saya belajar bahasa Arab lebih dari 12 tahun. Tidak ada di Arab itu tidak ada yang namanya halal bihalal. Orang Arab mungkin juga bingung apa itu artinya halal bihalal. Tetapi Masya Allah wa tabarakallah, ulama kita mengusulkan agar dalam rangka menguatkan semangat hablum minan nas, menguatkan semangat kebersamaan, menguatkan semangat cinta bersama anak bangsa Indonesia, maka kemudian pertemuan yang digagas oleh Presiden Soekarno itu diberikan nama dengan nama apa Bu? Sekali lagi Bu Pak, halal bihalal. Maka halal bihalal itu adalah sebuah pertemuan yang dimaksudkan dalam rangka menguatkan hablum minannas. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah spiritnya, sekali lagi yang pertama spirit keagamaan sekaligus spirit kebangsaan. Maka sesungguhnya halal bihalal ini adalah tidak lepas dari agama, namun ini juga menyatu dalam jiwa bangsa Indonesia. Sehingga ini adalah gabungan antara semangat religiusitas dan juga semangat kebangsaan. Sehingga religius dan juga nasionalismenya digagas dan kemudian diperkuat untuk bisa menyatu di antara anak-anak bangsa Indonesia ini. Siap Bapak Ibu sekalian untuk menguatkan hablum minannas kita, siap? Insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dari mata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ternyata juga membimbing kita dalam rangka menguatkan hablum minannas dengan rangkaian agenda halal bihalal itu. Bapak Ibu sekalian, Allah mengingatkan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama diantaranya ada yang menjelaskan setelah di Ramadan insya Allah kita melakukan puasa, kemudian melakukan qiyamul Ramadan, tarawih, witir dan sebagainya, kemudian kita membaca Al-Quran, berinfak, bersedekah dan amal-amal ibadah di bulan Ramadan kemarin, fa insya Allah akan mendapatkan ampunan Allah. Maka berikutnya adalah setelah kita masuk bulan Syawal, tugas berikutnya agar kita kembali ke tempat asal kita, di mana alamat asal kita sebelum Bapak Ibu sekalian ada di Delta Mandala. Alamat kita semuanya di mana Pak Bu? Alamat kita sesungguhnya adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu sekalian, begitu kita sering mendengar, begitu masuk Idul Fitri, biasanya ada ucapan selain doa yang diajarkan Nabi dan para sahabat, taqabbalallahu minna wa minkum, ada ucapan yang sangat terkenal juga, minal aidin, apa berikutnya Bu Pak? Wal faizin. Minal aidin wal faizin, di antara maknanya adalah agar ja'alanallah, Allah menjadikan kita bisa kembali kemana? Ke asal kita, ke alamat asal kita. Mana tadi Bu Pak alamat asal kita? Surga. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita dihantarkan oleh Allah pasca Ramadan ini, kita diajak dan didorong untuk bisa kembali ke alamat asal kita, yakni ke surga Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tidak gratis, semuanya ada S dan K-nya berlaku. Syarat dan ketentuan
berlaku. Apa syaratnya? Ketentuannya apa? Lanjutan ayatnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Orang yang kemudian akan dijanjikan oleh Allah bisa kembali ke tempat asalnya, ke alamat asal, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, dia adalah orang yang senantiasa berinfak, bersedekah, baik pada saat kantongnya tebal maupun kantongnya tipis. Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Dan sunnahnya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, infak dan sedekah itu setiap hari. Kenapa? Karena setiap hari ada dua malaikat yang berdoa. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti mumsikan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang senantiasa mau berinfak, bersedekah, itu diberi balasan dan ganti yang terbaik. Kemudian malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang pelit, bakhil, tidak mau berinfak dan bersedekah, itu kehancuran dan keterpurukan. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian ingin didoakan oleh malaikat yang pertama atau kedua, Pak, Bu? Malaikat berapa, Bu? Malaikat pertama. Kenapa? Karena malaikat yang pertama mendoakan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang senantiasa berinfak dan bersedekah ganti dan balasan yang terbaik. Sehingga sunnahnya yang kita lakukan, kalau kita ingin dikembalikan oleh Allah ke alamat asal kita, yakni surga Allah, senantiasalah kita berinfak. Kapan? Setiap hari. Berapa jumlahnya? Terserah, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tetapi pastikan kapan, Bu? Setiap hari. Sehingga Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, inilah, dan kita lihat sebagaimana tadi yang diumumkan oleh Pak Irham, Masya Allah wa tabarakallah, warga Data Mandala ini insya Allah orang yang senantiasa cinta untuk berinfak dan bersedekah. Betul atau betul, Bu, Pak? Insya Allah betul, ya. Nah, sekarang mesti dilanjutkan setiap hari dengan kita setiap hari semoga masuk pada kategori S dan K yang berlaku. Berikutnya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Karakter dan ciri agar kita dikembalikan oleh Allah kepada alamat asal kita, yakni kemana tadi, Bu, Pak? Ke surga. Maka syaratnya adalah kita memperbaiki hablum minan nas kita, hubungan kita dengan sesama. Ada satu kisah sebagai penutup Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ada satu kisah. Mungkin nanti panitia bisa jadikan di antara beberapa tema dan materi saya jadi tanya jawab, ya, untuk dapat door prize Pak Wisnu, ya, atau Pak Irfan mungkin, ya. Ada syarat, ya, ada syarat dalam rangka hablum minan nas, meningkatkan kualitas hubungan dengan sesama. Apa syaratnya? Salah satu kisah disebutkan di mana Rasulullah ada di hadapan para sahabat, beliau kemudian bersabda, barang siapa di antara kalian yang ingin tahu ahli surga, maka sebentar lagi akan ada yang datang, dialah ahli surga. Setelah itu kemudian para sahabat melihat ada orang Ansor. Orang Ansor habis wudu, ada airnya masih netes-netes, kemudian dia memegang sandal. Digambarkan demikian, para muhaddisi, para ahli hadis menjelaskan ini orang tidak terkenal, ini orang bukan tokoh, bahkan namanya dalam hadis itu tidak disebutkan. Datanglah orang ini, maka para sahabat kemudian, oh, ini berarti orang ahli surga yang disebutkan oleh Nabi. Besoknya Rasul bersabda lagi, hari yang kedua, sebentar lagi akan ada ahli surga. Kalau kalian ingin tahu siapa ahli surga, lihatlah orang ini yang sebentar lagi akan datang. Yang datang orang yang sama kemarin, habis wudu bawa apa? Sandal. Berarti ini orang tidak terkenal, tapi orangnya yang sama. Besoknya di hari yang ketiga, ini orang datang lagi sebagaimana sabda Nabi, kalau kalian ingin tahu ahli surga, dialah orangnya nanti akan datang.
Maka ada yang kemudian penasaran, sahabat Abdullah bin Amr penasaran untuk kemudian berusaha menginap, bisa menginap, izin menginap di rumahnya. Setelah menginap di rumahnya, maka diteliti, ternyata amal ibadahnya biasa-biasa. Amal ibadahnya biasa-biasa. Maka sampai hari yang ketiga, batas untuk menginap di rumah orang itu 3 hari. Maka Abdullah bin Amr bin As ini akhirnya, loh kok saya nggak dapatkan data yang istimewa dari dia, padahal disebutkan oleh Nabi 3 kali berturut-turut sebagai ahli surga. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, akhirnya penasaran dan kemudian menyampaikan kepada agak putus asa, sudah mau pamit, tapi kemudian dia sampaikan maksud dan tujuan. Sebenarnya saya ingin menginap di rumahmu, ini sedang tidak ada masalah dengan ayahku. Kemarin saya hanya alasan saja. Kenapa kemudian Rasulullah sampai 3 kali berturut-turut menyebut engkau sebagai ahli surga? Penasarannya dari Abdullah bin Amr ini tidak terjawab. Maka kemudian orang ini menjawab, amalku ya seperti yang Anda lihat, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Setelah itu kemudian, baiklah kalau demikian saya pamit. Tetapi karena inilah cara Allah mengajarkan kepada kita, akhirnya orang ini memanggil tamunya tersebut. Sebentar, coba kembali lagi. Boleh jadi mungkin ada yang tidak engkau ketahui, bahwa sesungguhnya sebagian dari amal, kalau amal-amal ibadah saya persis seperti yang Anda lihat dan tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Maka ada satu kebiasaan saya yang senantiasa saya lakukan yang mungkin Anda tidak perhatikan. Apa itu? Dia sebelum tidur, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, orang ini senantiasa melepaskan hatinya, membersihkan hatinya dari berbagai macam dengki, rasa dongkol, marah dan sebagainya kepada orang lain. Yang kedua, kalau ada orang lain yang mungkin berbuat salah kepadanya, pada malam hari sebelum dia tidur itu dia memaafkannya, sehingga tidak ada rasa dengki, dendam dan penyakit hati yang lain yang disimpan. Sebelum tidur pasti sudah dilepaskannya semuanya, sehingga hatinya menjadi hati yang bersih. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian ditegaskan oleh Abdullah bin Amr, bahwa inilah amal yang paling istimewa yang menyebabkan engkau disebut sebagai ahli surga 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di ayat 134 yang kita baca tadi, salah satu karakter dari orang yang akan dikembalikan ke alamat asalnya, yakni surga Allah, itu adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Gak gampang mureng-mureng, tidak suka marah-marah kepada orang, dan kemudian dia gemar memaafkan orang lain. Bahkan orang lain yang berbuat salah, sebelum dia minta maaf pun dia sudah memaafkannya, sehingga kebersihan hatinya itu akan membawa dia memiliki yang namanya qalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci. Hati yang bersih dan suci inilah sebagai bekal yang terbaik untuk bisa menguatkan yang namanya hablum minan nas. Sehingga Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di antara keberhasilan dari acara Bapak Ibu sekalian kita semuanya di malam hari halal bihalal adalah kalau Bapak Ibu sekalian mungkin masih ada rasa dongkol, masih ada rasa marah di antara kita semuanya, maka inilah saatnya kita untuk saling memaafkan, melepaskan semua bentuk kebencian, semua bentuk ketidaksukaan di antara kita, karena ini akan menguatkan hubungan kita dengan Terakhir Bapak Ibu sekalian. Pakai toa. Halo. Pantau.
Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini saya memimpin demo kayaknya. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, setelah kita memahami kisah bagaimana sahabat yang disebut Nabi sebagai ahli surga, maka salah satu kata kunci penting yang mari dalam rangka halal bihalal kita malam hari ini kita perkuat, yang pertama adalah hablum minallah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga masjid yang ada di Delta Mandala ini kemudian menjadi lebih makmur dan kemudian bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tidak kalah penting selain hablum minallah, mari kita kuatkan dalam rangka halal bihalal hablum minan nas kita, sehingga kerukunan di antara kita, kerjasama, kemudian gotong royong, dan dengan hati yang bersih di antara kita semuanya senantiasa bisa meningkatkan kualitas hubungan kita dengan sesama para orang-orang yang mendapatkan amanah. Mungkin Pak RW dan seluruh jajarannya, Pak RT dan seluruh jajarannya dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan tugas-tugasnya sebagai wujud dari khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada sesama. Amin Allahumma amin. Inilah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dua hal penting yang mari bersama-sama kita tingkatkan, yakni hablum minallah dan hablum minan nas, dalam rangka mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura la fatahna amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk satu perumahan, satu kampung, satu wilayah itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan barokahnya dari langit dan dari bumi. Semoga juga di Delta Mandala ini Allah bukakan barokahnya dari pintu-pintu langit dan dari bumi, semuanya untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat kepada diri dan Bapak Ibu sekalian semuanya, dan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeganginya, melaksanakannya, dan bisa mengistiqomahkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Saya tutup. Nisa Sabian berkerudung putih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.